Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Al Barakah Center Channel dengan tema jemaah bertanya atau isuan menjawab. Nah, sebagaimana telah kami katakan kemarin bahwa bagi yang ingin bertanya dapat mengirim email di albarakah2006@gmail.com. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ini nanti saya pilah-pilah sehingga saling berkaitan supaya kita punya gambaran. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan baca email yang disampaikan oleh siapa ini? Saudara Seto Margono. Nah, ini kemarin ini saya bacakan emailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Iswan, ada yang mengusik pikiran saya. Dari kecil hingga dewasa, saya selalu diajarkan ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah itu ada dalam persangkaan. Para ustadz pun demikian, guru-guru juga mengatakan pada ceramah-ceramah selalu disampaikan seperti itu, bahwa Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Tapi pada diskusi 12 saya lihat saya dengar Tok Iswan mengatakan Allah dalam keyakinan hambanya. Jadi yang mana yang benar nih Tok Iswan? Saya kira atas penjelasan yang disampaikan saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi 12 kemarin saya ada mengutip hadis yang menyatakan ana inda dhanni abdi. Di situ Allah menyatakan bahwa aku ada di dalam persangkaan, yang biasa kita terjemahkan Allah berada dalam persangkaan. Ini yang mungkin yang dimaksudkan. Nah, karena selama ini memang kita memahami atau mendengar bahwa zon itu selalu saja diterjemahkan menggunakan translate persangkaan, sehingga hadis qudsi ini kita terjemahkan menjadi Allah itu ada dalam persangkaan. Nah, kemarin pada diskusi 12 ya menerjemahkan bahwa Allah itu ada dalam keyakinan hambanya. Mungkin ini yang ditanyakan oleh saudara Seto. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran, bagaimana pandangan Allah terhadap kata zan ini gitu. Dapat kata zan ini. Nah, kalau kita lihat di surah An-Najm 28, di situ Allah menyatakan wa ma lahum min ilmin wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una ila zan inna zan la yughni minal haqqi syai'in. Jadi di sini di ayat itu Allah menyatakan bahwa tidaklah mereka itu memiliki ilmu pengetahuan tentang apa yang dibicarakannya. Nah, melainkan itu hanya mengikut zon, persangkaan. Terus Allah melanjutkan wa inna zan la yughni minal haqqi syai'in. Jadi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya zon, persangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi untuk mencari kebenaran. Nah, artinya apa? Artinya pada ayat ini Allah menyatakan bahwa zon, persangkaan itu tidak bermanfaat. Nah, sekarang hadis yang kemarin saya bacakan bahwa menyatakan ana inda dhanni abdi, bahwa Allah menyatakan bahwa aku ini dalam persangkaan, translate-nya begitu kan. Nah, bagaimana mungkin di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa persangkaan itu tidak bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Nah, terus ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ada dalam persangkaan. Jadi ada dua pernyataan. Al-Quran menyatakan bahwa persangkaan itu tidak bermanfaat,
Tapi hadis qudsi yang kita translate biasanya, yang selama ini kita ketahui, dikatakan bahwa Allah menyatakan dirinya ada dalam persangkaan. Nah, ini kan dua statement yang saling berlawanan begitu. Berarti kata zan ini memiliki makna yang lain yang mungkin tak pernah atau jarang kita pikirkan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam bahasa Arab kita mengenal yang namanya al-tadad. Ini tidak ada di dalam bahasa lain, di mana yaitu satu kata memiliki dua makna yang saling berlawanan. Misalnya abada itu bisa berarti patuh atau tidak patuh, atau bebas menentukan pemilihan. Nah, demikian juga pada kata zan. Nah, pada kata zan ini mempunyai dua makna. Yang pertama persangkaan tanpa ilmu pengetahuan, yang kedua adalah keyakinan, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu ketika kemarin di diskusi 12 saya membaca hadis ana inda dhanni abdi, itu saya katakan bahwa Allah menyatakan dirinya bahwa Allah ada dalam keyakinan hambanya. Sebab kalau saya mengatakan itu dengan terjemahan bahwa Allah ada dalam persangkaan hambanya, nah ini akan bertentangan dengan surah yang tadi saya baca, surah An-Najm ayat 28, bahwa sesungguhnya inna zan la yughni minal haqqi syai'in, sesungguhnya zan itu, persangkaan itu tidak bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Nah, makna zan yang saya gunakan tadi, yang saya kata yang tidak menggunakan persangkaan, sebagaimana banyak yang digunakan oleh kita, itu dapat kita lihat, untuk membuktikannya dapat kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 46. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 46 itu Allah menyatakan bahwa dengan firman-Nya, alladzina yazunnuna annahum muluku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah, di sini Allah mengatakan yaitu mereka yang yakin, yazunnu, zan. Nah, di sini mereka zan diterjemahkan yakin, bukan dengan kata persangkaan. Sebab kalau pertemuan Tuhan itu kita terjemahkan dengan kata persangkaan, ini yang pertama, ini tidak logis. Yang kedua, dia akan bertentangan dengan surah An-Najm ayat 28 yang saya sebutkan tadi, bahwa persangkaan itu tidak bermanfaat. Nah, jadi disinilah untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Seto tadi. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil di sini, bahwa salah satu syarat kita untuk membangun akidah yang rasional dan logis secara Qur'ani dalam menafsirkan, dalam memahami satu ayat, itu kita harus mempertimbangkan ayat-ayat lain agar tidak saling bertentangan, sehingga akidah yang kita terbentuk itu tidak bersifat ambigu. Saya kiranya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti.